warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pojok Ombudsman. Kalau sudah di pojok, maka harus bercerita. Baik, Ombudsman kembali lagi melakukan penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik. Namun kali ini ada yang berbeda nih. Nah, daripada itu, sebelum kita masuk, kita sudah kedatangan narasumber. Beliau merupakan asisten muda Ombudsman sekaligus koordinator dari penilaian administrasi penyelenggaraan pelayanan publik. Kita sapa terlebih dahulu. Halo Bapak Syauki. Halo. Apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Nah, baik nih pemirsa. Jadi gini Pak, sebelum kita memanjang nih membahas tentang penilaian maladministrasi, teman-teman ini mau tahu nih Pak, apa sih Pak maladministrasi itu? Maladministrasi ya? Iya Pak. Baiklah, sahabat Dunsada Ombudsman dimanapun berada, maladministrasi adalah perbuatan melawan hukum, menggunakan wewenang melebihi daripada kewenangan yang diberikan, termasuk pengabaian terhadap kewajiban hukum yang menimbulkan kerugian baik material atau immaterial. Kata intinya dalam hal ini yang harus kita garis bawahi adalah dia merupakan perbuatan melawan hukum. Jika dia perbuatan melawan hukum pasti bertentangan dengan peraturan yang berlaku sehingga jatuhlah maladministrasi terhadap hal tersebut, khususnya dalam hal ini adalah berkaitan dengan pelayanan publik. Mungkin Dusana Sadonya sudah mengerti apa yang telah dibahas oleh Bapak Syauki Al-Faruqi. Nah Pak, dengar-dengar juga pada saat sekarang ini Ombudsman itu kan sedang melakukan penilaian maladministrasi. Namun ada yang berbeda nih Pak, katanya pada saat sekarang ini hanya dinilai dalam 9 Pemda Pak. Ini kenapa nih Pak? Untuk penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik pada tahun ini kita untuk lokusnya pemerintah daerah itu ada 9. Pertama adalah Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya ada 3 kota yakni Kota Sawah Lunto, Kota Patangpanjang dan Kota Solo, dilanjutkan dengan 5 pemerintah kabupaten. Yakni pemerintah Kabupaten Agam, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Oke, dan yang satu lagi adalah pemerintah Kabupaten tadi sudah ya? Ya Pak. Agam, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Tanah Datar, dan yang terakhir adalah pemerintah Kabupaten Solo. Sendiri. Baik. Nah, berkaitan dengan hal ini, kenapa dia 9 lokus ya? Namun sebenarnya 9 lokus ini fokusnya adalah ke pemerintahan daerah. Baik. Kan tetapi juga ada hal yang berbeda pada tahun ini. Yang pertama kita menilai juga kepolisian resor kota ya, kepolisian resor yang ada di kabupaten. Selanjutnya juga kantor petanahan di kabupaten kota tadi yang telah saya sebutkan. Dan satu lagi kita menilai yakni lembaga permasyarakatan atau lapas dan rumah tahanan negara atau rutan. Nah, 9 lokus tadi beserta kementerian lembaga yang vertikal tadi adalah berdasarkan surat daripada Ketua Ombudsman yang diterbitkan pada tanggal 2 September tahun 2025, yang mana dalam hal ini perihalnya adalah lokus daripada penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik. Berdasarkan surat tersebut maka ditetapkanlah beberapa lokusnya, beberapa tempat, beberapa baik itu dari pemerintah daerah, baik itu daripada kementerian dan lembaga vertikal yang telah ditetapkan untuk dijadikan untuk dilakukan penilaian terhadap lokus-lokus tadi. Nah itu. Baik Pak, lalu bagaimana dengan daerah-daerah yang tidak dinilai nih Pak? Tidak ada penilaian maladministrasi di daerah tersebut Pak. Oke. Nah, bagi daerah yang tidak dilakukan penilaian maladministrasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, dalam hal ini tidak menutup kemungkinan di tahun yang akan datang mereka juga akan dinilai. Nah, kebetulan pada tahun ini berkaitan juga dengan efisiensi anggaran sehingga 9 lokus tadi lah yang bisa kita lakukan penilaian. Namun perlu digarisbawahi bahwasanya untuk kedepannya di tahun berikutnya tidak menutup kemungkinan daerah lain juga akan dinilai. Oleh karenanya
Oleh karenanya, yuk sama-sama kita tingkatkan pelayanan publik menuju ke arah yang lebih baik. Karena apa? Karena itu merupakan tugas kita sebagai penyelenggara untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Berarti ada nih Pak, untuk tahun selanjutnya bakal ceng daerah lagi Pak. Nggak mesti di tahun ini itu dan itu seterusnya. Bisa saja mungkin untuk tahun akan datang secara keseluruhan. Iya benar. Seperti itu. Lalu Pak, yang menarik selanjutnya adalah kan tahun dulu namanya PK ya Pak. Nah sekarang penilaian maladministrasi Pak. Ada apa sih Pak? Apa yang melatar belakangi terjadinya perubahan itu tersebut Pak? Baik, Mbak Ara. Nah, PK itu adalah singkatan dari penilaian kepatuhan. Kalau tahun-tahun lalu sebelum tahun 2025 ini kita mengenalnya dengan penilaian kepatuhan. Namun pada saat sekarang kita mengenalnya dengan penilaian Maladministrasi ya. Nah, penilaian kepatuhan ini terhadap apa? Terhadap standar pelayanan publik. Nah, hal ini terjadi perubahan karena di tahun sebelumnya itu menggunakan peraturan Ombudsman nomor 22 tahun 2016 tentang penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik. Namun di tahun 2025 ini terbitlah peraturan Ombudsman nomor 61 tahun 2025 tentang penilaian administrasi penyelenggaraan pelayanan publik yang otomatis setelah ditetapkannya tanggal 11 April 2025 peraturan Ombudsman nomor 22 yang tahun 2016 yang berkaitan dengan penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik telah dicabut. Oleh karenanya, sekarang berubahlah namanya menjadi penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan peraturan Ombudsman nomor 61 tahun 2025. Oke, baik. Nah, selanjutnya Pak, dari yang akan Bapak lakukan nih untuk Senin depan ya Pak? Ya. Senin depan. Oke, penilaiannya itu bagaimana sih Pak? Penilaian atau unsur-unsur datanya itu seperti apa yang Bapak nilai berserta tim? Mungkin ada beberapa perbedaan Iya. nih, baik antara penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik dan penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik ini. Nah, beberapa hal mungkin kita kaitkan dengan unsurnya terlebih dahulu ya. Kalau unsurnya terdahulu itu kita lebih melihat kepada pewajahan salah satunya, baik itu secara elektronik dan non-elektronik, begitu juga berkaitan dengan pengetahuan dari penyelenggara dan persepsi dari masyarakat terhadap maladministrasi. Nah, namun penilaian maladministrasi di tahun ini itu outputnya nanti adalah opini Ombudsman. Ya. Kita lebih mendalam lagi. Kalau tadi saya sampaikan dahulu kita hanya melihat penampakan wajahnya saja, apakah di ruang layanan itu ada tidak terpenuhi standar layanannya. Namun pada saat sekarang kita lebih mendalam. Kita akan melakukannya dengan metode wawancara. Wawancara tersebut juga salah satu contoh terhadap standar layanan ini bukan kita tanyakan hanya kepada penyelenggara atau pelaksananya saja, akan tetapi juga kepada masyarakat. Oke. Nah, untuk unsur-unsurnya yang pertama adalah ada 4 dimensi. 4 dimensi ini yakni berkaitan dengan dimensi input, proses, output, pengaduan. Oke. Nah, di 4 dimensi ini nantinya ada beberapa hal berkaitan dengan pengetahuan, berkaitan dengan jaminan pelayanan, berkaitan dengan SK kompensasi, selanjutnya juga berkaitan dengan beberapa hal tentang peningkatan pengetahuan terhadap pengaduan. Nah, 4 dimensi ditambahlah satu hal, yaitu berkaitan dengan kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat ini memang murni langsung yang datang dari masyarakat. Bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang telah diberikan terhadap kabupaten tersebut, terhadap kantor tersebut, sehingga mendapatkan hasil nantinya berdasarkan kuesioner dan barcode yang kita sebar akan mendapatkan jawaban-jawaban. Iya, benar. Sehingga jawaban tersebut memang murni lahir dari masyarakat. Nah, gabungan antara 4 dimensi dan kepercayaan ini masuklah dalam kategori penilaian, salah satunya adalah kualitas pelayanan. Nah, yang kedua yaitu kepatuhan terhadap produk Ombudsman. Kepatuhan terhadap produk Ombudsman ini kami akan menilai
berkaitan dengan laporan hasil pemeriksaan atau sering kita dengar dengan istilah LHP. Oke. Nah, LHP tersebut nantinya akan melahirkan beberapa saran perbaikan dan juga beberapa tindakan korektif. Ya, tindakan korektif saya ulangi, ada tindakan korektifnya, begitu juga nanti apabila dia melahirkan rekomendasi ombudsman. Yang kedua adalah berkaitan dengan laporan hasil analisis. Biasanya kerap kita dengar dengan istilah LHA. LHA ini merupakan produk daripada kajian maladministrasi yang dilakukan oleh ombudsman. Nah, kita melihat sesuatu hal. Oh, kita lihat ada beberapa potensi maladministrasi nih yang akan terjadi, oleh karena itu kita lakukan kajian sehingga kita hambatlah maladministrasi itu supaya tidak terjadi. Tadi kita berbicara berkaitan dengan LHP, sekarang LHA. LHA itu merupakan laporan hasil analisis. Nah, laporan hasil analisis ini merupakan bagian daripada kajian maladministrasi yang dilakukan oleh ombudsman. Kajian maladministrasi ini melihat potensi-potensi maladministrasi yang ada, sehingga kita lakukan kajian, maka lahirlah salah satu produknya merupakan LHA. Dalam LHA ini ada beberapa saran perbaikan. Nah, di sini kita akan melihat sejauh mana produk ombudsman, baik itu LHP, LHA atau saran penyempurnaan nantinya ya. Setelah daripada penilaian ini akan ada saran penyempurnaan. Saran penyempurnaan ini dalam rangka untuk peningkatan kualitas pelayanan. Ya, nah, itu sejauh mana? Oke, LHA dan LHP ini merupakan masuk dalam kategori nantinya tingkat kepatuhan. Nah, penilaian maladministrasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik ini tadi 4 dimensi, ditambah kepercayaan masyarakat melahirkan kualitas layanan, kepatuhan terhadap produk ombudsman melahirkan tingkat kepatuhan. Nah, kualitas pelayanan dan tingkat kepatuhan nanti akan melahirkan dalam bentuk opini ombudsman. Baik itu nanti dia dalam kategori kepatuhan tertinggi tanpa maladministrasi atau dia kepatuhan terendah dengan ada maladministrasi. Oh, berarti banyak kategorinya ya, Bang? Betul. Nah, nanti berkaitan dengan sejauh mana nilai yang didapat dalam tingkat kualitas pelayanan dan tingkat kepatuhan terhadap produk ombudsman. Seperti itu. Unsur-unsur daripada penilaian administrasi di tahun ini. Nah, dari pemaparan Bapak tadi nih Pak, bahwasanya terlihat untuk pada saat sekarang ini penilaian itu sangat ketat ya Pak pada tahun ini, mulai dari kualitas dan berbagai unsur. Nah, bagaimana sih tim ombudsman ini untuk menjaga kualitas dari penilaian itu tersebut? Nah, tadi juga dikatakan bahwasanya masyarakat juga bisa antusias untuk mengikuti. Bagaimana cara untuk masyarakat ini mengikuti penilaian ini tersebut Pak? Terima kasih Mbak Ara. Dalam hal ini yang pertama berkaitan dengan kualitas daripada penilaian. Ya, benar. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya pada saat sekarang itu ada beberapa metode yang kita terapkan dalam penilaian. Yang pertama adalah dengan melakukan wawancara itu kepada pelaksananya dan juga wawancara kepada penerima layanan. Pasti masyarakatnya ya Pak ya. Ini khususnya dalam standar pelayanan publik dan juga dalam hal penilaian administrasinya. Baik. Selanjutnya kita juga melakukan studi dokumen. Nah, studi dokumen ini yakni kita melihat sejauh mana peningkatan terhadap pelayanan publik ini diakomodir dalam dokumen-dokumen, baik itu dalam rencana strategis, rencana kerja atau rencana kerja pemerintah daerah. Di sisi lain, ini memang kita membutuhkan pelibatan masyarakat, yaitu dalam hal penilaian kepercayaan masyarakat. Nah, caranya nantinya masyarakat dapat aktif mengisi daripada barcode yang telah kita sebarkan di ruang-ruang layanan di tempat lokus kita melakukan penilaian. Benar. Nah, barcode tersebut nantinya akan mengakomodir tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara, sehingga berdasarkan hal tersebut masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam memberikan penilaian terhadap layanan yang telah diterimanya. Seperti itu cara dengan mengisi barcode, masyarakat makanya bisa berpartisipasi. Nah, pada saat turun nih Pak ke lapangan untuk mengambil penilaian administrasi, nah pastinya dengan adanya disuguhkannya makanan atau hadiah, itukah bolehkah Bapak minum, makan atau menerima hadiah tersebut dari masyarakat setempat nih Pak? Berkaitan dengan makanan, minuman, hadiah, kami tim penilai dan khususnya ombudsman juga tidak menerima apapun
dan tersebut merupakan sebuah larangan. Karena sensitif banget ya Pak. Benar. Betul. Karena ini adalah sebuah penilaian, baik makan, minum, atau pemberian hal apapun kami tidak akan pernah menerimanya. Dan juga hal tersebut dilarang dan kita tanamkan di dalam diri kita sebagai tim penilai. Itu yang pertama. Yang kedua, kegunaannya apa? Yang pertama berkaitan dengan kegunaan adalah untuk menjaga integritas kita. Integritas kita itu adalah harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar, sehingga apapun nanti yang akan merusak integritas tersebut tidak kita benarkan. Dan hal tersebut juga merupakan pegangan kita, karena apapun itu ya yang paling utama adalah sebuah integritas. Iya, benar sekali. Nah Pak, setelah penilaian ini berlangsung pastinya ada hasil akhir nih Pak. Nah dengar-dengar Pak, hasil akhir ini ada yang tidak diberikan, opini ini ada yang tidak diberikan kepada kepala daerah. Itu tuh apa sih Pak penyebabnya, atau karena satu dan lain hal seperti itu Pak? Nah, dalam hal ini penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik ini produknya adalah opini ombudsman. Baik. Nah, ombudsman nantinya tidak akan memberikan opini manakala yang pertama yang bersangkutan tidak melaksanakan rekomendasi ombudsman. Ini berkaitan dengan tingkat kepatuhannya ya. Nah, yang kedua, ombudsman tidak akan memberikan opini manakala baik itu penyelenggara, penanggung jawab atau pelaksananya dijatuhi hukuman tindak pidana korupsi yang berkekuatan hukum tetap. Terhadap korupsi kita tidak ada tawar-menawar, karena korupsi merupakan sebuah penyakit yang memang harus kita berantas. Benar sekali. Korupsi tersebut menyebabkan banyak hal kerugian, bukan hanya untuk negara, tapi untuk bangsa, untuk masyarakat, dan untuk segalanya. Oleh karenanya mari kita jaga bangsa dan negara kita ini dengan memberantas tindak pidana korupsi. Maka ombudsman tidak akan memberikan opininya manakala penyelenggara, penanggung jawab atau pelaksana dijatuhi hukuman tindak pidana korupsi yang berkekuatan hukum tetap. Berarti memang ada faktor-faktor pendukungnya ya Pak, tidak hanya karena apa atau segala macam itu langsung nggak dikasih, itu enggak ya Pak, pasti ada pertimbangannya lah terlebih dahulu. Yang pertama yaitu manakala tidak melaksanakan rekomendasi ombudsman, yang kedua ya manakala dijatuhi hukuman tindak pidana korupsi. Benar. Nah, gitulah Dunsana Ombudsman, bagaimana bincang kita pada hari ini Pak membahas tentang maladministrasi. Nah, penilaiannya ini. Nah, sebelumnya Pak sudah panjang sekali nih pembahasan kita. Kapan sih Pak berlangsungnya penilaian maladministrasi ini Pak? Oke, kalau kemarin untuk tahapan pelaksanaannya kita sudah masuk kepada sosialisasi baik kepada pemerintah daerah, kepada kementerian lembaga vertikal. Selanjutnya kita lanjutkan dengan pelaksanaan klinik ombudsman untuk meningkatkan pemahaman kepada yang akan dinilai, yaitu pada hari kemarin di hari Kamis tanggal 15 Oktober, dan insya Allah kita akan lakukan penilaian dimulai pada tanggal 20 Oktober nanti, yakni di hari Senin. Lalu Pak, yang terakhir nih Pak, apa harapan Bapak beserta tim dan apa sih manfaat dari penilaian ini tersebut? Oke. Harapan kami bahwasanya nantinya kualitas daripada pelayanan publik itu menjadi lebih baik, itu yang utama. Dimana dalam hal itu tumbuh rasa integritas, tumbuh rasa keprofesionalan, dan dapat menumbuh kembangkan rasa keadilan. Nah, adil ini yakni dapat dirasakan oleh masyarakat dalam pemberian layanan. Nah, itu adalah beberapa harapan dan manfaatnya berkaitan dengan penilaian administrasi penyelenggaraan publik ini. Yang paling utama adalah meningkatkan kualitas pelayanan menjadi lebih baik dan dapat dirasakan oleh masyarakat. Baik Pak, terima kasih atas cerita-cerita singkat kita pada hari ini. Semoga Bapak dan tim menjalankan aktivitas besok dengan maksimal mungkin, dan juga untuk lokus-lokus yang dinilai mendapatkan hasil yang maksimal Pak. Oke, baik, saya Frisyela Syarani Rahman beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Pojok Ombudsman, kalau sudah di pojok maka harus bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.